Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Edi Zakius dari Bonus Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang kasus yang belakangan ini cukup ramai ya. Ada protes dari PGI, kemudian dari komunitas-komunitas Katolik, komunitas Kristen Protestan tentang buku PPKN untuk kelas 7 kurikulum Merdeka. Apa yang dipermasalahkan? Ternyata di dalam buku tersebut ada kesalahan yang fatal sekali dalam hal pemahaman tentang ajaran Trinitas dari agama Katolik dan Kristen Protestan. Penulisnya bukan orang main-main ya, bergelar doktor, punya pengalaman di media yang cukup panjang, seorang jurnalis, dan co-writernya seorang guru. Nah, sesungguhnya kesalahan-kesalahan seperti ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Jadi bisa terjadi pada penulis manapun, baik itu penulis yang sudah senior maupun penulis yang masih baru. Nah, bagi Anda yang sedang ingin menulis buku atau sedang menulis buku, kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan? Saya akan berikan tipsnya berikut ini. Jadi yang pertama selalu saya sampaikan adalah tulislah buku dengan tema yang benar-benar Anda kuasai. Ya, kenapa? Karena jika Anda sudah menguasai temanya, menguasai topiknya, otomatis Anda cukup wawasan dalam hal menuliskan, cukup bahan, ya, sehingga nanti itu bisa mengeliminir atau mengurangi kekeliruan di dalam proses penulisan. Walaupun Anda menguasai sebuah topik, belum tentu juga Anda menguasai detailnya sampai sedalam-dalamnya atau bahkan perkembangan-perkembangan terbaru. Ini menuntut kewajiban yang kedua, yaitu Anda lakukan riset bahan. Semua penulis, walaupun sudah pengalaman, penulis baru, semuanya membutuhkan riset bahan. Tujuannya apa? Supaya Anda benar-benar mendapatkan bahan yang lengkap untuk proses penulisan tersebut. Anda juga bisa mengetahui perkembangan dari topik yang sedang dituliskan tersebut. Mungkin ada perkembangan baru, hasil riset baru, atau berita-berita terbaru, bahan-bahan temuan-temuan baru yang bisa ditambahkan di dalam materi tulisan Anda. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya sangat meminati topiknya, tetapi saya tidak terlalu menguasai, ya, Anda bisa melakukan langkah yang ketiga, yaitu tanyakan kepada ahlinya. Ini sesuatu yang normal sekali ketika seorang penulis mendalami suatu topik. Ya. Kemudian dia mengalami deadlock atau dia mengalami kekurangan bahan. Kewajibannya adalah bertanya kepada ahlinya. Ya, ini sesuatu hal yang biasa, melakukan interview, mencari narasumber yang kompeten, narasumber yang relevan, kemudian menggali begitu banyak informasi yang nantinya akan membawa kepada sumber-sumber terbaik dari buku yang ditulis. Pengalaman saya ketika menulis buku, interview adalah salah satu instrumen yang paling sering saya gunakan. Tujuannya adalah satu, untuk memperkaya bahan, dua juga untuk bisa checking, ya, ngecek apakah hal-hal yang kita tulis itu dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang kita tulis. Yang lain kita juga bisa dapatkan insight atau hal-hal yang unik, ya, yang kadang-kadang tidak kita temukan di dalam bahan-bahan literatur. Ya, itu bisa kita temukan dari interview dengan sumber-sumber yang memang tepat untuk topik tersebut. Langkah keempat, setelah Anda menguasai semua bahan, Anda sudah mulai menuliskannya. Ingat, setelah tulisan selesai, lakukan penelitian ulang. Artinya, baca ulang dengan teliti. Banyak penulis yang ketika tulisannya sudah selesai tidak mau membaca ulang tulisannya. Ya, tapi ini sangat disarankan. Ya, baca ulang, teliti ulang sekali lagi. Lihat apakah di situ ada kesalahan-kesalahan, ada yang kurang, atau ada yang perlu ditambahkan. Jadi ini satu proses self-editing sebenarnya yang bisa dilakukan oleh penulis sebelum nantinya karya kita dibawa kepada editor profesional. Jadi jangan sampai ditinggalkan step yang itu supaya mengeliminir kemungkinan kesalahan. Walaupun kadang-kadang kita sudah sangat teliti membaca ulang berkali-kali, tetap saja ada kesalahan. Nah, ini nanti sudah ranahnya para editor. Langkah yang kelima yang bisa Anda lakukan adalah setelah karya Anda selesai, sudah Anda teliti ulang, sudah Anda baca dengan detail, mungkin berulang-ulang, mintakan pendapat kepada pihak ketiga, ya, bisa peer group, bisa teman-teman seprofesi, atau bisa ahli tertentu, atau mentor Anda, writing coach Anda. Kenapa Anda perlu mendapatkan second opinion?
Mungkin Anda merasa, wah saya sudah menulis buku ini dengan benar-benar bagus ya, sudah lengkap, menurut saya sudah top lah. Tetapi mungkin kita bisa saja bias dengan penilaian sendiri. Nah, Anda bisa gunakan, Anda bisa manfaatkan rekan-rekan di sekeliling Anda, orang-orang yang memang ahli di bidang topik tersebut untuk memberikan review awal, ya. Bukannya mau mempengaruhi Anda, tetapi memberikan pendapat mereka. Pendapat mereka sangat penting menurut saya, ya, supaya Anda mendapatkan feedback. Ya. Kadang-kadang apa yang kita anggap sempurna itu belum tentu dianggap sempurna oleh pihak lain. No problem, ya. Tetapi yang penting di sini adalah kita bisa mengetahui apakah karya kita memiliki kelemahan atau tidak. Ada juga yang berpandangan seperti ini, wah nanti kalau dikomentarin orang lain, saya bisa down dan segala macam. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi keuntungannya adalah Anda sudah mendapatkan penilaian dari pihak lain tentang kualitas naskah Anda. Walaupun yang menentukan sebenarnya tetap kita sendiri sebagai penulis dan nantinya adalah editor penerbit yang kita tuju. Tetapi pendapat dari pihak lain ini adalah sifatnya bisa memberikan pengayaan perspektif. Ya. Bisa jadi ya, setelah mendapatkan saran-saran atau pandangan mereka, kita terpikir ide yang baru yang lebih bagus lagi yang bisa kita tambahkan di dalam karya kita. Nah, kembali kepada kasus buku PPKN kelas 7 yang dipermasalahkan oleh kalangan Kristiani, apa yang bisa dilakukan oleh seorang penulis ketika melakukan kesalahan fatal seperti itu? Dalam pandangan saya, seorang penulis melakukan kesalahan itu sesuatu yang bisa terjadi, mungkin terjadi dan wajar. Ya. Kita manusia tidak bisa sempurna. Walaupun buku tersebut kalau kita lihat ya, ada peneliti naskahnya, ada editornya, lapisan yang istilahnya mengawasi buku itu lumayan panjang ya. Tetapi tetap terjadi kesalahan yang cukup fatal. Kalau terjadi yang seperti itu, penulis perlu berbesar hati, ya kenapa enggak untuk meminta maaf, ya minta maaf kepada masyarakat, mengakui bahwa telah melakukan kesalahan. Itu menurut saya hal-hal yang normal sekali dilakukan dan justru akan memberikan nilai plus kepada penulisnya yang sanggup berbesar hati untuk meminta maaf atas kekeliruannya. Apalagi kalau kekeliruannya ini sifatnya bisa menyinggung pihak lain. Saya juga punya pengalaman waktu itu karya saya boleh dibilang seperti dijiplak atau diambil materinya cukup banyak tanpa meminta izin. Nah, ketika saya tegur penulisnya ini, kebetulan penulisnya juga seorang dosen ya, beliaunya dengan sungguh-sungguh meminta maaf telah khilaf ya, karena mungkin pada saat menulis lupa mencantumkan sumbernya. Menurut saya oke ya, karena sudah minta maaf ya, tidak ada masalah lagi. Meminta maaf atas kesalahan itu adalah sesuatu hal yang menurut saya wajar. Bahkan itu menunjukkan kebesaran jiwa kita, kebesaran hati kita sebagai seorang penulis. Apalagi untuk buku yang sepenting buku PPKN ini. Penulisnya ini bukan menulis untuk dirinya sendiri ya. Jadi ini penulis yang sifatnya menulis merepresentasikan negara. Ya, karena ini buku kurikulum negara, dicetak oleh negara, dibiayai oleh negara, sehingga kita tidak bisa mengenakan perspektif pribadi kita atau menggunakan keyakinan pribadi kita yang dipaksakan ke dalam buku yang sejenis itu. Sehingga apabila di situ ada kekeliruan karena pemahaman kita yang katakanlah tidak tepat, itu menurut saya tidak bisa digunakan untuk buku yang sifatnya harus objektif, harus benar-benar merepresentasikan pihak mana yang ditulis. Jadi boleh saja kita memiliki keyakinan yang berbeda dengan apa yang kita tulis, ya itu boleh dan itu wajar. Tetapi kalau kita menulis bukan atas nama kita dan bukan atas keyakinan kita, maka kita perlu melihat perspektif pihak yang kita tulis tersebut. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menulis.